Berarti aku manggil kakak siapa? Namaku? Ya Alika. Alika. Kenalan dulu. Iya, kenalan di masuk ininya. Kayak Nanti kenalan lagi. Oke. Ya nama kamu siapa? Kalau kamu di mana? kayak apa gitu. Ini tar dulu ya aku deg-degan banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue juga mulainya juga ngalir gue. Asik. Kayak ngobrol aja, Iya. ngobrol aja kayak kekurangan. Ntar berlebihan. Ntar ada kelewatan takutnya. Ya udah bisa dimulai ya? Oke. Halo semuanya, selamat siang. Aku Awal dan aku Rahma. Kembali bersama Aura. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama salah satu komunitas yang seru banget. Apalagi di Jakarta itu kayaknya masih jarang ya sih ya? Iya betul. Jadi kita bakal ngobrol bareng sama tim Kelana Puan. Di sini ada Kak siapa? Kak Alor. Kemarin aku Alika. Halo Kak Alika. Dan di belakang sini juga ada tim dari Kelana Puan. Halo. Oke, gimana nih? Mungkin kita langsung ngobrol aja kali ya Kak, boleh terlalu lama. Karena sebenarnya dari aku pun penasaran banget nih. Karena menurut aku komunitas ini tuh menarik banget ya. Udah trip bareng-bareng, tapi khusus perempuan. Karena sebenarnya tuh kalau di Jakarta tuh kayaknya masih jarang. Aku tuh suka lihat tuh kayak di Jogja, di Malioboro pastinya kan di sana, terus juga di Bali ada waktu itu. Makanya pas waktu itu aku lihat, terus kita tertarik banget nih mau ngajakin ngobrol bareng. Seru banget. Mungkin awalnya kali ya. Iya, cerita. Boleh nggak sih sedikit cerita awal bagaimana pembentukan dari Kelana Puan? Iya, kenapa nih? Tiba-tiba kayak ada gitu. Oke, jadi kita berempat ya. Jadi komunitas Kelana Puan ini dibangun oleh 4 orang perempuan. Salah satunya aku, Alika. Jadi ada teman-teman aku yang 3 orang. Itu ada Tata, Salma, dan juga Zahra. Jadi kita berempat ini membangun Kelana tadi karena kan memang itu masih jarang banget kan perempuan semua. Terus kita ini juga sebagai tugas akhir kita sih untuk bahan skripsi kita. Jadi kita membangunlah trip khusus perempuan karena kan di Jakarta kan kebanyakan kan campur kan banyak laki-lakinya, terus kayak yang ruang aman untuk perempuan tuh jarang. Jadi kita bangun Kelana Puan ini untuk para perempuan biar ada ruang aman sih, ruang aman, ruang nyaman, biar kayak apa ya, hal-hal yang biasa dilakukan sama perempuan tuh jadi kayak aman aja. Kayak misalnya kita tancap makeup, kita nggak perlu kayak malu-malu gitu lah. Iya sih benar. Iya. Soalnya kadang tuh kan kalau kita lagi ngobrol ataupun lagi trip bareng-bareng ya, itu kadang kalau sama cowok tuh ada rasa segennya gitu loh. Karena aduh gimana ya ini mau make up dulu ataupun bahkan kadang kayak mau isi kalau nanti kita mau touch up, Iya. itu kadang masih berasa malu. Malu untuk ngomong ya, apalagi kalau misalnya kayak pakai baju-baju gimana, takut kayak ada yang ngejudge atau gimana kan. Kalau misalnya teman-teman kita ada yang support karena kita sama-sama perempuan gitu kan, lebih enak aja gitu. Jadi dibiarkan untuk bebas berekspresi karena di sini tuh tempatnya ya. Tempatnya. Menarik banget ya Allah. Banget. Nanti ikut. Boleh. Tuh bisa tuh teman-teman nanti ikut ya. Kita atur jadwal. Tuh. Oke, mungkin langsung lanjut kali. Mungkin kita mau tahu nih. Jadi kita kan dari mahasiswa pariwisata juga. Terus kita juga ada mata kuliah nih yang tentang penyusunan perencanaan perjalanan. Nah, kita mau tahu nih bagaimana Kelana Puan ini menyusun perjalanan untuk trip. Jadi kalau dari kita berempat, Kelana Puan sendiri itu tentunya pasti kita riset ya untuk tempat wisata atau area yang kita akan kunjungin, yang akan kita bawa para perempuan untuk datang sana. Tentunya kita akan riset tempat-tempat yang lucu, pastinya unik, viral, terus juga kayak buat foto-foto tuh bagus gitu kan. Terus bahkan kita juga bakalan riset tempat yang mungkin orang tuh banyak yang belum tahu tempat itu. Jadi kita mau bawa para perempuan ini kayak, oh ternyata ada tempat ini ya, lucu juga ya, ada kisah sejarahnya juga ya gitu. Jadi kita akan diawali dengan riset dulu sih sebelum kita akan bawa para perempuan itu ke sana. Tapi kalau dari Kelana Puan sendiri tuh apakah trip perjalanannya tuh kayak fokus ke satu hal atau memang banyak aja kita ngambil semua trip gitu kayak checklist gitu?
dipertahankan sebagai cagar budaya di daerah Kota Purworejo. Gitu. Terus dari situ kita ke Chinatown, petak 6 sama petak 9, tempat yang kayak pasar-pasar. Oh Jadi iya. gang terpencil tuh kita masuk situ. Itu kan jarang banget kan orang yang masuk situ, jadi kita ya kalau depan masuk situ lah untuk mengenalkan ada pasar loh ini jalan-jalan sini. Jadi explore produk gabung. Betul. Jadi emang kita tuh selain trik tapi dapat ilmu baru juga. Seru banget sih. Aku kepo deh. Jadi kan tadi kedua dan kita juga explore ke pasar-pasar ke dalam gitu kan, kayak di situ banyak banget pedagang. Kita kan nggak tahu sifat orang gitu kan. Dari Kelana sendiri tuh ada gak sih kesulitan kalau misalkan lagi nyari tempat kan untuk khusus perempuan kan agak kesulitan dibandingkan kayak bentuk tubuh seperti gimana? Mungkin kayak agak merasa worry gitu kali ya. Nggak cocok. Kesulitan sih sebenarnya paling enggak terlalu ini sih buat kita untuk kayak khusus perempuan itu sebenarnya sih bebas-bebas aja, tapi dari kita sendiri aja sih yang untuk kayak gimana ya, bawa kita tetap lebih ke kalau tempat-tempat itu nggak terlalu sulit untuk kita cari, kayak worry ada yang apa beda gitu, misalnya kayak perempuan dan laki-laki gitu. Sebenarnya sih nggak penting kitanya aja dari perempuannya sendiri kayak satu barang-barang aja gitu. Iya. Jadi saling jaga. Saling jaga aja. Saling jaga. Betul. Nah kita juga berempat kan, jadi karena kita juga dari kita udah banyak ya, jadi kita juga saling jaga, saling mengenal juga. Tapi rencananya tuh bakal hanya akan ada di Jakarta atau kayak nanti kita nyusul lah ke Bandung lah atau ke Bogor lah gitu. Ada rencana nanti mungkin ke alam, jadi kita akan ke alam, mungkin ada beberapa daerah yang akan kita tinggal di sini. Tapi bakalan ikut deh mau ke alam sama perempuan. Mau sih karena biasanya tuh kadang unik nggak sih kalau perempuan tuh kalau misalkan kayak hiking ataupun bareng-bareng gitu loh, entah ada yang akan bareng lah atau betul. ngapain bareng. Nah aku mulainya nih dari kayak trip yang udah pernah dilaksanain sama perempuan gitu. Ada nggak sih hal unik dari girls tripnya? Banyak sih, kalau hal unik tuh banyak banget yang terjadi. Kita tuh pernah riset di alam, kita pernah ke Sukabumi. Hal unik sih sebenarnya dibilang unik iya, panik juga iya. Ada paniknya ya? Ada paniknya banget. Jadi pas ke Sukabumi bener tadi yang make up bareng itu kita merasakan itu, kita make up bareng, terus juga oh iya, waktu itu kejadian pas kita mau turun di salah satu curug, kita kan pasti make up dulu di dalam mobil kan. Iya. Nah terus salah satu anggota perempuan yaitu Zahra, dia make upnya ketinggalan. Ketinggalan di mana kak? Di rumah, lupa Oh, bawa. Tapi Itu balik lagi karena kita sama-sama perempuan kan, jadi kayak ya udah sharing make up Iya, aja. sharing aja Iya, ya. itu balik lagi. Terus kalau kejadian paniknya ada sih waktu kita menuju ke pantai. Jadi yang kita tahu pasti alam tuh kanan kiri hutan atau enggak kebun gitu-gitu kan. Terus di saat itu kita datang di bulan-bulan hujan, sangat hujan. Terus kayak kita nggak tahu kapan hujan, kita nggak tahu kondisi tanah di sana gimana. Tapi pas kita datang ke sana menuju ke pantai itu, jalan tuh benar-benar becek, jadi bebatuan dulu, terus benar-benar tanah merah, becek banget. Tapi juga gengsi ya, gitu. Tapi tetap gantung, tetap oke lah, jalan aja. Yang Akhirnya- penting jalan aja. betul, karena pantainya emang bagus gitu loh, jadi kita penasaran gitu. Terus ya udah akhirnya kita jeblos mobil kita. Oh my god. Aku kira bakal nggak kaget itu semua. Iya, jadi nyeblos itu apa ya? Sebenarnya sih di sini kita ngambil pelajaran ya, hukum tabur tua yang mungkin di antara kita berempat itu melakukan kebaikan dan tanpa kita sadari. Akhirnya kita di sana tuh ditolong sama masyarakat yang ada di sana. Alhamdulillahnya bapak-bapak itu pada nolong banget untuk mobil itu naik dari jeblosan tanah merah itu sih kejadian paniknya. Untungnya ada yang nolong ya kak. Itu yang nolong dan kita belum ditolong sampai pulang lagi. Jadi tadinya tuh pas
pas udah jalan kita udah berpikir nih kayak lanjut gak ya gitu, karena kan takutnya makin ke depan makin banyak yang nyeblos kan. Iya. Jadi tapi salah satu bapak di sana bilang kayak sayang, karena di sana tuh bagus gitu buat istirahat juga, karena kan mobilnya capek juga kayak panas gitu. Jadi oke, kita melanjutin walaupun dengan jeblos gitu, tapi kita sepanjang jalan ditolongin terus. Jadi ada aja lewat di kebun-kebun itu turun dari motornya nolongin mobil kita. Kayak selalu ada pertolongan ya. Iya, itu yang kita bingungin, selalu ada. Oh, itu sih kejadian. Tapi mungkin jadi walaupun kayak pas lagi ada kejadian-kejadian kurang mengenakan, tapi karena bareng-bareng tuh rasanya jadi malah suatu pengalaman gak sih? Betul, itu jadi pengalaman banget. Yang bakal diingat juga. Iya, betul. Seru banget, kok ikutan deh ya. harus banget nanti nih sama kedua ya ikutannya. Karena waktu itu tuh aku pernah juga pas waktu itu ke Pulau Pari, dan karena kita itu bareng-bareng, salah satu momen yang paling diingat tuh dimana kita tuh naik kapal, dan kita tuh naik kapalnya tuh kapal nelayan kan kak, yang kebuka gitu. Betul. Dan itu tuh rasanya kita kayak bentar lagi kita bakal kelelep gitu. Karena bener-bener tinggi banget. Tapi balik lagi itu tuh kayak suatu pengalaman yang bener-bener aku inget banget sama teman-teman, karena kita tuh bareng-bareng. Iya, itu sih. Kayak momen-momen itu ya. Kebersamaannya itu penting. Iya, Betul banget. Tapi mungkin aku sedikit penasaran, ini ada satu pertanyaan di luar ini. Karena aku tuh baru ngeh, oh iya satu hal ini belum aku tanyain. Ada ininya nggak sih kak, kayak filosofi atau di belakang kenapa itu namanya langkah? Gimana ya? Soalnya kayak kenapa langkah gitu ya? Gak apa-apa tiba-tiba masuk. Dari sini kedengeran gak sih suaranya? Masuk dulu lah. Masuk dulu biar kelihatan mukanya. Hai. Jadi aku jelasin kenapa namanya langkah. Jadi kan kita kan namanya kan kelana puan. Kelana kan artinya berkelana, jalan-jalan. Puan tuh artinya perempuan. Nah kalau kita berkelana, oh ya apa ya yang kita lakuin di berkelana ini? Pasti kan kita menggunakan organ kita kaki. Nah kaki kita melangkah gitu kan. Jadi setiap step perjalanan kita memfilosofikan kalau itu menamakan langkah gitu. Jadi akan ada langkah 1, langkah 2, dan insya Allah bakalan sustain ya, amin. Bakal ada langkah-langkah berikutnya. Jadi buat teman-teman perempuan yang pengen banget nih melangkah menyusuri setiap sudut kota asik dan yang lain-lain, boleh banget ikut di Kelana Puan. Dengar ya teman-teman, jangan lupa ikutan trip bareng di Kelana Puan. Betul, aku mau promo juga sekalian, jangan lupa follow Instagramnya kelana__puan, ada di bawah ini ya. Jadi kita masukin ya. Nanti editor masukin ya. Thank you. Berarti gitu. Karena aku ngerasa juga berarti insya Allah pasti harapannya nanti setelah selesai project skripsi ini berarti pasti Kelana Puan akan sustain terus ya kan? Amin. Karena emang benar-benar belum banyak kayak komunitas yang ngajak khusus perempuan gitu. Apalagi karena tuh aku pun suka denger ya dari teman-teman aku yang kayak ih pengen ini tapi takut kalau sendirian gitu. Nah kayak ini tuh kayak salah satu plus gitu untuk mereka. Nah kalau misalnya dari kakak sendiri ada nggak kayak harapan gitu untuk perempuan-perempuan yang mau yang masih takut gitu loh untuk trip bareng-bareng ataupun mulai ikutan tanpa ada orang yang kenal gitu kan? Jadi kalau Kelana kan siapapun bisa ikut kan, bisa ikut. Harapan aku sih karena ada Kelana Puan ya, kita tuh kan mewujudkan sebuah ruang aman untuk perempuan. Jadi buat para perempuan yang masih takut untuk ikut trip, kita nih nyediain ruang aman khusus perempuan. Apalagi tadi aku bilang yang solo trip itu sebenarnya apa ya, kayak sebenarnya sih nggak boleh takut sih. Itu salah satu kayak kita tuh untuk percaya sama diri kita sendiri. Terus juga kalau misalkan ikut trip bareng-bareng perempuan, itu tentunya kita akan jadi banyak koneksi gitu loh. Jadi kita kenal ini dari sini gitu. Jadi sebenarnya harapan kita tentunya bakal sustain. Terus kita pengen apa ya, menjadi ruang aman dari perempuan tentunya. Terus kita pengen banget perempuan di luar sana tuh harus percaya sama
kita bener, sendiri sebenarnya aja. kita bisa, yang penting percaya. Iya. Tuh. Dan mungkin juga karena masih banyak tuh yang bilang kalau misalnya perempuan tuh nggak boleh tuh jalan-jalan sendiri, Betul. harus ada pendampingnya. Iya, biar Itu tuh, aman. iya, apalagi kan kita di kota juga ya, di kota yang belum tentu semua orang tuh baik mungkin ya. Kadang tuh salah satu hal yang bikin kita takut tuh bukan dari diri kita sendiri, tapi dari lingkungan luarnya, gimana kita nanti mungkin. Jadi teman-teman di sini yang masih ketakutan nih, kayak mau jalan-jalan bareng ataupun mau sendirian kemana, bisa ngecek Instagramnya Kelana Puan. Jadi nggak usah takut tuh sendirian nanti gimana, nanti karena bakal ditemenin sama Kelana Puan. Kakak-kakaknya pada cantik dan Iya bener. malu. Dan nggak usah takut kayak nanti bakal diem-dieman itu. Iya, kayak kalau misalkan awkward kayak yaudah paling itu awal-awal kenalan, kan lama-lama juga ke bawah arus. jadi bestie, oh ke bawah arus. Betul, nanti jadi kita kenalnya lebih banyak lagi. Oke, mau yang kamu tanyain lagi nggak? Boleh, tadi tuh kita udah tahu ceritanya, terus kita udah tahu nih perencanaannya. Mau tahu dong untuk kedepannya ini langkah Kelana Puan ini gimana? Ada rencana Ada misi tersendiri gitu. Kalau rencana tentunya kita bakal punya rencana langkah 2, 3 dan seterusnya. Tentunya kita akan eksplor urban, maksudnya kota dan juga alam. Terus kalau bisnis kita tadi kita mewujudkan ruang aman bagi perempuan, harus bisa tetap percaya sama diri sendiri. Terus juga nggak boleh takut ya untuk ikut trip bareng perempuan ataupun solo. Jadi pokoknya rencana kita mau ikut aja biar mereka tidak ke depan. Iya, mungkin teman-teman yang di ruang podcast ini, yang teman-teman kita semua jangan lupa ikut ya. Oke. Jangan lupa follow, jangan lupa follow juga. Tapi kalau misalnya dari Kelana Puan misalnya nih aku iseng gitu, kak, aku pengen jalan-jalan deh, tapi kakak yang bikinin itinerary-nya, terus temenin aku. Berarti kan orangnya tuh cuma satu, itu bisa nggak kak? Bisa banget, itu jadinya private ya. Bisa buat kita aja nanti diajak aja kalau misalnya mau kayak gitu. Bisa banget kalau misalkan ini apa butuh jasa untuk kita bikin dan nemenin itu bisa. Jadi kita kayak ya udah yang penting ada temennya. Betul, mau cuman enak aja di sana. Nanti diaturin gitu tripnya gimana. Mungkin kalau dari kakak sendiri ada apa kayak pesan kah atau apa untuk apapun itu dari kakak? Apa ya pesan sebelum closing speech? Mungkin buat para perempuan ya yang tadi lagi aku bilang sih, pokoknya harus tetap percaya sama diri sendiri. Terus kita juga sebisa mungkin jangan bergantung sama orang lain, karena pasti kita tuh bisa ngelakuin semuanya sendiri kalau kita tuh mau, kalau kita berusaha. Jadi nggak boleh takut, coba dulu, karena kalau kita nggak coba tuh nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah bisa ngerasain kan. Jadi jalanin aja dulu. Galui banget. Jalanin aja dulu. Jalanin. Karena gagal itu adalah sukses. Bener kan? Karena Aku selalu kesalahan bilang ya, kayak banyak kesalahan yang kita lalui ya itu nanti pasti kedepannya kan jadi pelajaran buat kita kan. Berarti kita harus lebih Seru banget, menarik banget kamu. Cerita dari kakaknya, kayak kita punya insight baru sebagai anak barista. Iya bener. Tapi kalau misalkan dari itu tuh proyeknya outputnya adalah berupa proyek dari laporan atau gimana? iya berupa skripsi pada umumnya sih. Oh, Jadi kita nanti tetap buat skripsi. betul, tapi beda juga. Maksudnya dilandaskan dari awalnya tuh untuk tugas kuliah, tapi sebenarnya tuh outputnya tuh banyak gitu loh, sangat bermakna gitu. Jadi nggak cuma sekedar untuk yang penting selesai gitu, Iya, betul. tapi ada manfaat dari di luar dari apa sih namanya tanggung jawab tugas itu. Betul. Makasih.
kita bakal sustain kalau teman-teman semua dari kampus ya. Kita harus sustain gitu. Ingat kita aturkan jadwal. Boleh. Tenang aja, kita bakal bawa rombongan. Boleh rombongan media ditunggu. Aduh, jadi takut. Kita udah masuk waiting list nih. Betul banget. Harus ada nama-namanya di internet. Dicampur banget. Jadi semuanya harus ikut Harus juga. iya. Langkah 2 ya. Karena kita ada admin cantik. Ini adminnya yang tengah. Oh, Ini admin cantik. Halo, kita. admin. Buat teman-teman yang tag, terus juga repost dan yang lain-lain, DM, upload video, reels, feeds, TikTok, Instagram dan platform yang lainnya adalah Kakak Salma. Kak Salma. dari kamu ada lagi nggak? Banget. Karena aku jadi dapet insight baru juga karena sebenarnya tuh di di tugas akhir kita juga sebenarnya tuh ada tugas akhir selain skripsi dan itu salah satu project, tapi kayak nggak pernah kepikiran aja ada yang bikin project salah satu tuh komunitas untuk trip girls only gitu loh. Jadi aku kayak wow, itu sangat menginspirasi ya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Pasti sih kak. Harapan kedepannya semoga Kelana Puan tuh bakal sustain terus. Makin banyak yang ikut juga. Selalu aman perjalanannya. Iya, mungkin itu salah satu doa yang paling kenceng ya. Selalu aman di perjalanan. Kita tunggu trip di luar Indonesia. Tiba-tiba ya. Kalau misalkan udah keluar Indonesia jangan lupakan kita. Kalian jangan lupa ikut trip kita. Itu yang harus poinnya. Iya. Keren. Mungkin segitu aja ya ngobrol-ngobrol kita. Mungkin bisa kita ngobrol di balik kamera. Oke, boleh.